protes ini ada jelas surat protesnya. Media internasional menulis Indonesia being robbed. Dengan segala kerendahan hati saya, ya saya kirim surat ke Presiden Salman AFC untuk ya kembali treat fair, ya jauh lah dibandingkan lawan tanding kita, ya main bola atau drakor saya nggak tahu ya. Diskusi dengan Kevin Dix tadi, dia sangat memuji Ridho, kita on track, tapi artinya kita harus mencuri kemenangan dari tim besar. Banget pertanyaan soal laga lawan Bahrain kemarin dan juga soal ada satu pemain nih, calon pemain timnas Indonesia. Untuk itu sudah bersama saya lagi Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI. Pak, kita salaman dulu Pak. Salaman dulu Pak. Ini rasanya tangannya baru salaman sama orang nih Pak. Iya sih, masih ada baunya. Bau siapa itu Pak? Tadi saya ketemu Kevin Dix dan tentu kita ingin pastikan ini semua benar-benar baik, artinya prosesnya berjalan. Kan perlu ada tes kesehatan dan tentu bagaimana nanti proses ke depannya juga harus benar-benar sesuai dengan aturan. Jadi ya alhamdulillah tadi sudah punya komitmen yang sama. Karena selama ini kan lewat Vicon, bicara lewat telepon, tapi yang benar-benar ketemu baru tadi. Dan tentu ya terima kasih Kevin Dix percaya program yang sedang dibangun. Karena senioritas dia ini kan sama Tom Hayes sama. Dan kita bisa lihat kemarin memang kita perlu juga jenderal-jenderal lapangan untuk timnas kita untuk bisa bertanding sesuai dengan standar yang kita cita-citakan. Jadi dengan ada Tom, ada Kevin, ada Mes, ada Jay, ada Martin, saya rasa kestabilan ini akan terjadi di tim nasional kita. Kalau Pak Erick tadi mengatakan sempat ada komunikasi dari telepon, vid call, artinya kan prosesnya memang sudah panjang ya Pak. Ya. Tapi apa yang membuat Kevin Dix ini akhirnya oke, aku membela timnas Indonesia? Ya, dia melihat bahwa memang kita serius gitu. Dan dengan banyaknya bergabung pemain-pemain yang level dunia, dia juga ngelihat ya tim ini makin kuat. Dan dia mengharapkan justru dengan menambah tentu kontribusinya Kevin melihat ini akan lebih stabil lagi ke depannya gitu. Karena kan kita kembali tidak hanya melihat kejuaraan dunia saja, tetapi kan banyak event-event yang masuk kalender kita seperti nanti ke depan lawan tim nasional Belanda ataupun melawan tim nasional Spanyol, Portugal, ya ini kan sebagai program yang kita sedang dorong untuk peningkatan ranking FIFA kita ke depan sampai 100 itu. Ya. Kalau kita lihat posisi Kevin Dix kan ini bermain agak di belakang ya. Kevin Dix bisa main di center back, right back, bisa main di defensive midfielder yang selama ini juga kita kekurangan. Jadi ya nanti bagaimana pelatih meramunya saja gitu. Kalau untuk Coach Sintayong sendiri sudah ada komunikasi Pak? Ya pasti karena gini. Semua pemain yang kita pantau, saya bersama Coach Sintayong pasti konsultasi. Ya, sama aja ibarat technical director sama pelatih kan harus kompak gitu. Tidak bisa technical director memilih seorang pelatih, tetapi pelatih yang nggak mau pakai itu kan nggak baik gitu. Dan semua sama Coach Nova, Coach Indra Safri, sebelum kita menarik pemain pasti kita bicara bagaimana program mereka cocok atau tidak. Jadi ini setelah lawan China kan kita akan menjamu Jepang ya. Lalu juga ada laga Arab Saudi. Apakah dua pertandingan tersebut ada kemungkinan Kevin Dix debut untuk tim? Saya belum bisa komit karena proses pergantian daripada pemerintah ini kan nanti DPR-nya baru. Oh ya. Jadi masih ada proses yang perlu dijalankan. Kita sih coba bulan Maret. Tapi kalau November bisa, ya saya rasa positif buat kita. Kemarin kan waktu wawancara terakhir kita, aku menanya apakah ada pemain senior yang akan pemain baru untuk timnas senior? Saya jawab ada kan? Ada kan, iya. Dan terjadi. Nah sekarang saya mau nanya lagi Pak, setelah Kevin Dix, apakah akan ada nama baru lagi? Belum kebayang. Belum kebayang, memang belum. Kalau kemarin kan saya jawab ada, kalau sekarang belum. Artinya belum ada yang belum.
pendekatan dan lain. Belum. Sekarang belum. Karena gini Pak, kemarin juga saya banyak baca di kolom komentar itu banyak yang menanyakan kenapa kita tidak mencari striker Pak? Ya, satu kan mencari kualitas yang kita inginkan dan juga sesuai dengan aturan FIFA. Ya kita belum dapat itunya pemainnya. Artinya nanti akan tergantung scouting dan juga tergantung komitmen pemainnya. Ya tergantung pemainnya. Kalau saya lihat, kalau keseriusan kita, program kita, saya rasa sudah ada ya. Tinggal pemainnya sendiri merasa comfortable, nggak nyaman nggak dengan kita itu. Oke, Pak Erik, banyak juga yang bertanya Pak soal wasit tentunya. Ini menjadi banyak sekali pertanyaan ke Liputan 6 Sport. Cuman sebelum saya mau ke sana, saya mau nanya dulu Pak, bagaimana kondisi tim saat ini di China? Baik. Jadi ketika sesudah pertandingan, ada beberapa pemain, ya itu kan anak-anak kita ya, WhatsApp ke saya, karena saya punya kebiasaan juga sama pemain timnas yang senior, saya selalu kirim text message. Ini dari awal-awal saya juga. Karena saya tidak mau menjadi ketua PSSI yang berjarak dengan tentu sama pemain, pelatih, manajemen, semua kita harus dekat gitu. Tetapi saling menghormati sesuai dengan tentu garis komandonya. Nah, kemarin ya saya sampaikan ke para pemain ya semua ya, Rido, Marcelino, Hernando, semualah, termasuk Tom, termasuk Jay, semua, bahwa yang sudah terjadi tentu kita akan melakukan protes. Tetapi kita tidak boleh terjebak dengan yang lalu. Kita harus fokus yang akan datang. Saya sampaikan kita harus tetap confidence. Target kita 15 poin itu harus kita kejar. Karena dengan misalnya kemarin kita dapat 5 poin, itu asuransi kita tebal. Betul. Tetapi dengan China ini nggak boleh dianggap remeh. Kemarin China juga menggolkan 1-0 waktu lawan Australia awalnya. Kita masih sesuai dengan target. Karena kalau dengan China itu 3 poin, berarti tambah 3 kan 6 poin. 6 poin dibagi 4 game, artinya 1,5. Betul. Dapat poin per game. Yang sesuai dengan target kita. Walaupun pasti pertandingan ke depan akan lebih berat. Karena kita sebagai tuan rumah melawan Jepang dan Saudi, artinya di 2 pertandingan ini bisa nggak kita ambil 1 kemenangan atau dua-duanya draw. Nggak boleh dua-duanya kalah. Nggak mudah. Ya, tetapi kan kita ada home court advantage. Ya kita cobalah. Kita coba sebaik-baiknya. Karena itu saya minta pemain kembali fokus. Kemarin pemain sudah mendarat di China jam 4 sore. Semua pemain juga, barusan aja manajer tim nasional telepon saya. Pemain mengucapkan terima kasih. Mereka bisa istirahat, mereka bisa kembali fokus, kembali menjaga kebugarannya. Karena mereka tahu game dengan China ini juga penting dan tidak boleh dianggap remeh. Salah satu highlight yang kemarin saya, ataupun salah satu hal yang saya tunggu kemarin Pak, setelah pertandingan adalah respon dari para pemain. Dan terlihat ketika pemain di bandara saat menaiki pesawat, mentalitas itu terlihat ada Pak. Ya. Dan terlihat mereka itu fokus, ya. Tidak mungkin sedih Pak, cuman tidak menunjukkan ya, itu Pak. Itulah mental yang selalu saya titipkan, mental yang selalu saya bangun untuk timnas kita. Dan itu menjadi fondasi yang sangat kuat, tentu selain talenta, kepelatihan, tapi mental itu menjadi kunci. Dan satu hal yang juga menjadi highlight, mereka ini bermain pakai hati ya Pak. Karena rasanya itu kalau nggak pakai hati. Itu yang kemarin ketika di ujung kita kecolongan, saya mau berusaha profesional ya. Kita harus introspeksi diri, tetapi juga kita tidak mendiamkan. Ya kita protes, ini ada jelas
surat protesnya ketika habis bertanding, ya, langsung dengan alasannya. Dan saya sebagai ketua federasi pun mengirim surat kepada AFC, kepada ketua AFC, mohon dipelajarin. Ya, jadi kalau pemain protes, tapi kalau saya sebagai ketua federasi, saya memohon dipelajarin. Karena kalau level Asia ini mau setara dengan Eropa, atau bahkan tentu negara-negara seperti di Amerika Serikat sekarang kan Liga Amerika juga sedang naik. Ya, kualitas pertandingan harus ditingkatkan dan harus benar-benar fair. Saya rasa momok ini harus benar-benar dijaga. Karena sekarang eranya ini bukan seperti zaman dulu. Sekarang sosial media dan bahkan kita diuntungkan. Sekarang pertandingan tim nasional kita juga live TV dunia. Ya. Jadi seluruh dunia bisa ngelihat, ini bukan hanya dua negara bermain. Karena sekarang sudah banyak pertandingan-pertandingan di Indonesia itu disiarkan di dunia juga. Jadi dunia melihat. Saya tidak bisa misalnya mengelakkan ketika beberapa media internasional menulis Indonesia being robbed, Indonesia dirampok. Kalau sosial media udahlah itu sih habis lah. Nah kembali ya saya dengan segala kerendahan hati saya ya saya kirim surat ke Presiden Salman AFC untuk ya kembali treat fair bahwa ini kompetisi yang menjadi muka Asia. Sudah ada respon? Ya kita nggak tahu, kita lihat saja kan waktu itu sendiri ketika kita Ivar Jerner kita bisa lihat dapat kartu kuning waktu itu Qatar, kan ya di Qatar kan dia bukan ingin melakukan tindakan mencederai pemain lawan. Betul. Ya cuman kan ya kita challenge sampai situ putusannya ditolak ya yang penting kita kembali gini loh menyampaikan saja karena mungkin selama ini juga Indonesia dianggap sebelah mata dengan bangsa-bangsa lain terutama di Asia juga. Ya ini kita kasih lihat bahwa kita ini bangsa besar, kita punya juga dedikasi profesional. Kita kasih lihat bagaimana pemain-pemain kita bermain seperti pahlawan, warriors. Ya jauh lah dibandingkan lawan tanding kita. Ya main bola atau drakor saya nggak tahu ya. Ya tapi itu kebanggaan buat saya sebagai ketua PSSI bahwa benar-benar peristiwa bangsa sejarah kita dikasih lihat dengan patriotisme gitu. Ya kan kita kan lawan terus. Betul. Gitu. Dan ini bukan kali pertama Pak. Ketika kita di Arab Saudi bisa menahan imbang, di Vietnam kita menang 3-0. Itu bukan hoki atau keberuntungan. Enggak. Itu memang kualitas itu mereka yang terlihat. Saya ngelihat di U20 dan U17 kita juga sudah mulai. Ya tidak minder, tidak melihat oh ini lebih besar, lebih kekar. Ya tetapi kita melihat wah ini kita bawa merah putih, kita bawa juga nama baik mereka sebagai pemain, nama baik mereka dalam keluarga, mereka akan kasih the best. Nah itu yang saya rasa perubahan signifikan selama 1,5 tahun ini yang saya rasakan mentalitas tim nasional kita sudah mulai ini. Ini tim putri, saya dapat laporan sebulan di Jepang, Coach Mochi tidak mengajarkan hanya main bola, tapi bagaimana kultur Jepang mendidik kedisiplinan. Oh ya, penting itu. Efektivitas. Nah ini saya baca laporannya, saya senang gitu bahwa memang itu yang kita harapkan bahwa dengan kerjasama dengan Jepang, Korea, Belanda kita akan menjadi bangsa yang lebih efektif dan efisien. Gitu. Pak Erik saya penasaran Pak, kalau dengan adanya tadi layangan protes, sebetulnya Pak prosesnya tuh akan seperti apa sih? Dan juga mungkin output yang bisa didapatkan oleh PSSI terhadap protes itu? Ya kita nggak tahu, kita hanya usaha. Kita hanya usaha, walaupun kan faktanya ya waktu itu kita men-challenge kartu kuning kita ditolak. Ya ini juga bisa ditolak kita.
sebagai pecinta bola, saya tahu Pak Erik gila bola. Ada nggak sih Pak penjelasan yang masuk akal dengan adanya 3+6 itu?